Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah dirahmati Allah, masih bersama saya di program UFS Menjawab. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, ini masih tentang ojek, bukan tentang hukum profesi sebagai pengemudi ojek ya, motor. Tetapi ini persoalan bagaimana pelanggannya atau customernya, konsumennya, ini duduknya bagaimana, terutama bagi perempuan ya, yang menggunakan jasa ojek online ini, bagaimana cara duduknya agar tidak ikhtilat atau tidak melanggar aturan syariat Islam. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Teman-teman, saya kaget melihat ada wartawan ya di media online itu rajin untuk memoto, memposting gambar-gambar bagaimana cara duduk orang-orang di belakang tukang ojek ya. Ada yang seperti ini, apa nggak takut jatuh ya. Ada yang seperti ini ya, ketika misalnya lagi becek, ini kaki perempuan ini malah dipangkukkan ke si tukang ojeknya, laki-laki di depan. Ini juga kan tidak pantas sekali ya. Atau bisa membahayakan seperti ini, bawa barang ya. Atau seperti ini, terlalu mundur ke belakang. Ini juga kelihatan seperti itu. Atau mungkin dia ingin menjaga supaya tidak bersentuhan, dia balik badan. Nah, ini juga agak unik juga ini cara duduk seperti ini. Jadi bukan menghadap ke depan tapi membelakangi. Ya, kemudian ada yang terlalu mepet ke depan, ada yang macam-macam. Ya, sampai dibuat seperti ada yang duduk menyamping dan lain sebagainya. Bagaimana sebenarnya dalam hal ini? Ya, sekarang memang tidak bisa kita hindarkan jasa transportasi online seperti ojek ini karena cukup membantu, apalagi bagi orang yang memiliki keperluan untuk transportasi ya, untuk ke pasar, untuk ke sekolah, untuk ke kampus dan lain sebagainya. Kalau dulu masih ada jasa antar jemput, misalnya untuk anak sekolah. Mahasiswa mungkin naik motor sendiri, tapi bagi yang tidak punya motor tentu menggunakan jasa ojek online. Mak-mak yang mau ke pasar pulang pergi sekarang pakai jasa ojek online. Nah, bagaimana yang sesuai dengan syariat? Nah, maka sebaiknya ya kita menganjurkan kepada teman-teman yang bergerak di jasa ojek online ini, terutama providernya seperti Gojek, Grab, ya, saya menyarankan kepada ownernya, kepada pemilik perusahaannya untuk memberikan batas atau sekat ya di di tempat duduk motor itu, supaya tidak bersentuhan langsung atau bergesekan langsung dengan lawan jenis. Ya, ini untuk menjaga kehati-hatian, menjaga agar tidak terjadi persentuhan ataupun sesuatu yang tidak kita inginkan, terutama adanya ikhtilat dan khalwat antara laki-laki dengan wanita yang bukan muhrimnya. Jadi ini bisa disiasati sebenarnya, dan juga untuk menjaga safety, keamanan. Jadi perlu ada pemisah ya, meskipun tidak terlalu dibuat saja yang simple. Bagaimana dibuat sesimpel mungkin agar ada batas pemisah ya antara pengemudi dengan konsumen. Ya, ini untuk menjaga supaya juga penampakan atau penampilan para pengemudi jasa online ini juga bagus, kemudian menjaga kehati-hatian, menjaga keselamatan penumpang, dan sekaligus juga untuk terhindar dari berbagai macam fitnah. Ya, ini supaya tidak terjadi pelecehan seksual terhadap pengguna jasa ojek online. Karena tidak sedikit juga ada yang mengeluh ya, menggunakan jasa online ya, lalu ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu bukan berarti digoda atau dipegang-pegang atau dilakukan paksaan, tetapi juga melalui pandangan mata, bahasa,
bahasa tubuh, bahasa lisan yang menunjukkan ada hasrat seksual terhadap perempuan, nah ini sangat berbahaya. Maka itu kita mengharapkan kepada para pengemudi jasa ojek online ini untuk menjaga hati, menjaga pandangannya, menjaga sikapnya, jangan sampai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama Anda. Ingat, profesi Anda halal sebagai jasa pengantar. Tetapi hukum yang aslinya halal ini, ya, ketika Anda melanggar aturan syariat bisa menjadi fasik, bisa menjadi maksiat kalau Anda tidak memperhatikan adab-adab Islam. Ya, maka itu kita harus berhati-hati. Ya, kehalalan profesi Anda harus dijaga dengan sebaik-baiknya, dengan imbalan bahwa Anda pun harus menjaga sikap, jangan sampai melakukan pelecehan seksual kepada konsumen. Ya, agar kita sama-sama saling menjaga. La dharara wa la dirar. Tidak boleh ada yang disakiti, tidak boleh ada yang dilukai, tidak boleh ada yang dilecehkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.